Baik, hari ini kita akan membandingkan Bible, Alkitab yang sengaja saya bawa, kemudian Al-Quran, fakta di lapangan yang nanti videonya akan kita saksikan, serta teori pendidikan modern terkait dengan biosfer, terutama kerusakan lingkungan yang masif terjadi di banyak tempat di Indonesia. Kita kaitkan dengan teori pendidikan modern. Mungkin kalian pernah dengar C4, 4C. Syarat atau kompetensi untuk bisa eksis di abad ke-21 harus menguasai 4C. Yang pertama, communication. Yang kedua, collaboration. Yang ketiga, creativity. Dan yang keempat, critical thinking. Nah, apa kaitannya antara isi Al-Quran, Bible, dan fakta di lapangan dengan tadi, C4 tadi, terutama critical thinking. Jadi hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skill, yang muaranya mengembangkan cara berpikir kritis. Kita akan membandingkan konten Al-Quran serta Bible terkait dengan critical thinking dan permasalahan lingkungan yang kita hadapi. Silakan, kamu sebutkan namanya. Nama saya Muhammad Ren Falsa dari kelas 11 IPS 1. Mau ngebacain. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, terkait dengan critical thinking, apakah ayat tersebut masih relevan dengan konteks kekinian? Ketika bumi sudah penuh oleh umat manusia melebihi 7 miliar? Menurut saya ini tidak relevan karena bumi sekarang sudah penuh. Dan di Bible ini dibilang kalau misalnya kita harus penuhin bumi, harus penuhin terus, Pak. Sedangkan sekarang udah penuh. Jadi sekarang permasalahan utamanya apa? Memenuhi bumi atau mengendalikan populasi penduduk? Mengendalikan populasi penduduk. Oke, terima kasih. Sudah mulai masuk ya bagaimana kemampuan berpikir kritis bahkan terhadap teks-teks suci. Kita kaitkan dengan konteks kekinian. Selanjutnya, kita akan bandingkan isi Bible yang barusan dibaca oleh temanmu dengan isi Al-Quran Al-Baqarah ayat 30. Silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpukan darah padanya. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan saya, apa kaitannya antara ayat yang barusan kamu baca dengan critical thinking? Para malaikat ini berpikir kritikal dengan menanyakan kembali kepada Tuhan apakah menjadikan manusia sebagai orang khalifah itu benar atau tidak. Apa di situ kekhawatiran malaikat tentang dipilihnya manusia sebagai khalifah? Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan. Oke, baik. Kita sudah membahas dua literatur yang akan menjadi fondasi kita dalam mengkaji hal-hal yang real terjadi di Indonesia dan dunia, yaitu berbagai kerusakan lingkungan. Kita simak. Pesan kepada Presiden Joko Widodo. Nama saya Shanish. Saya berasal dari Eropa, tapi sudah tinggal 17 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia 3 tahun yang lalu, karena saya sungguh-sungguh mencintai Indonesia. Tetapi Bapak Presiden, izinkan saya untuk menyampaikan hari ini kemarahan saya. Saya marah tidak hanya karena anak saya kena ispa, seperti ratusan anak lain. Saya marah tidak hanya karena ribuan orang sesak napas dan menangis sambil berdoa dapat melihat matahari lagi. Saya marah tidak hanya
karena alam dan hutan Kalimantan dihancurkan. Bapak Presiden, saya marah karena semua penderitaan ini dibuat demi industri minyak kelapa sawit. Keputusan pemerintah sebelumnya dan keputusan pemerintah yang sekarang dengan sengaja menimbulkan masalah ini setiap tahun dan diperparah tahun ini dengan El Nino. Di dalam kota Majapahit saja, dari awal bulan Juni tahun ini, saya sudah ilustrasikan dari udara puluhan kebakaran lahan demi ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pada saat itu, pada saat asap belum menjadi berita, semua titik api dapat dipadamkan. Tetapi itu tidak terjadi. Helikopter pemadam datang 2 bulan kemudian. Petugas-petugas di lapangan sekuat-kuatnya mereka tidak bisa berbuat banyak saat api sudah menjadi besar di lahan gambut. Hari ini, saya ingin membandingkan antara 2 kitab suci ini, ya, antara Bible dengan Al-Quran, kemudian dengan fakta di lapangan terkait kerusakan lingkungan, dan teori pendidikan modern, yaitu 4C tadi, agar kita bisa eksis di abad ke-21, yaitu communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Ayat Bible dan Al-Quran yang barusan teman-teman kalian baca dan bahas terkait dengan, pertama, critical thinking. Pada Bible, kita dituntut untuk kritis. Apakah perintah untuk memperbanyak anak dan cucu dan memenuhi bumi masih relevan ketika bumi saat ini sudah lebih dari 7 miliar? Padahal Bible kurang lebih turunnya sekitar tahun 150 sebelum Masehi atau awal-awal abad Masehi, ketika bumi relatif kosong. Perintah itu sangat relevan pada zamannya, tapi tidak dengan konteks saat ini. Itu tentang Bible. Kedua, tentang Al-Quran. Tadi nyata sekali itu. Bagaimana malaikat yang sangat dekat dan patuh pada Tuhan, saya mengibaratkan malaikat itu seperti ajudan bagi seorang selebritis atau pejabat publik atau orang terkenal lainnya. Jadi sangat dekat sekali. Tetapi begitu kritisnya ketika Tuhan akan menciptakan khalifah dari manusia yang kata malaikat yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Faktanya tadi seperti yang disampaikan oleh Shane, seorang keturunan Prancis yang belum lama menjadi warga negara Indonesia, padahal sudah belasan tahun berada di pedalaman Kalimantan. Kerusakan lingkungan secara masif terjadi rutin di Indonesia. Rutin ini. Bukan temporer, rutin tiap tahun. Yaitu kebakaran hutan, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Demi apa? Demi devisa. Hutan tropis, hutan belantara yang menjadi paru-paru dunia, diubah menjadi lahan sawit dengan segala dampak lingkungannya demi menghasilkan devisa. Jadi ada semacam ketidakberpihakan pada pelestarian lingkungan. Padahal pelestarian biosfer untuk melestarikan flora dan fauna bukan semata-mata untuk melestarikan flora fauna, tetapi sebenarnya untuk melestarikan kehidupan manusia itu sendiri. Ketika flora dan fauna yang menopang kehidupan manusia punah, maka cepat atau lambat kehidupan manusia juga akan punah. Seperti halnya punahnya dinosaurus yang pernah menguasai planet bumi ini selama 150 juta tahun lamanya. Dan punah sekitar 65 juta tahun yang lalu karena bencana gempuran asteroid. Begitu kurang lebih. Nah, setelah ini kalian kerja mandiri membahas tentang bagaimana kondisi biosfer Indonesia, terutama biosfer Indonesia Barat, Tengah, Timur, dan ancaman-ancaman terhadap kelestarian.